Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Di semak belukar ada ular serta mangsanya. Jika kita rajin dalam belajar, niscaya pintar dan bijaksana. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020, kita akan mengikuti pelajaran agama yang akan dibawakan oleh Ibu Maria. Selamat belajar. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Hari ini kita akan belajar materi kita selanjutnya, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Diharapkan melalui pembelajaran ini kalian semua bisa memahami arti dan tujuan perumpamaan dan cara mewujudkan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita awali pertemuan kita dulu dengan doa. Silakan mempersiapkan diri, Ibu Guru akan memimpin doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh menikmati nafas hidup baru dan hari baru dengan penuh syukur. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh kami bisa pahami, dan terutama kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, pada pelajaran kita kali lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Kerajaan Allah itu supaya mudah dipahami, maka Yesus menggunakan perumpamaan. Sesuai dengan tema yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Mengapa menggunakan perumpamaan? Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya supaya para pendengar sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sedang diajarkan oleh Yesus. Nah, perumpamaan itu diambil dari kehidupan sehari-hari. Kalau sebagian besar pendengarnya adalah petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi dan juga tentang penabur. Kalau sebagian besar pendengarnya itu adalah nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat atau jala. Bagaimana memahami kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu dipahami dalam 3 aspek. Yang pertama, kerajaan Allah itu adalah sebuah proses. Untuk memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah proses, Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur, biji sesawi, benih yang tumbuh. Ketika penabur itu keluar menaburkan benihnya, belum tentu benih itu langsung tumbuh. Bisa jadi gagal tumbuh. Namun, betapapun kegagalan itu, suatu saat sang penabur akan menuai berlipat ganda di luar perkiraannya. Demikian juga dengan
akan tumbuh sendiri. Bahkan petani tidak tahu kapan benih itu bertunas atau kapan bunganya keluar dan sebagainya. Demikian pula dengan pertumbuhan kerajaan Allah. Tuhan sendiri yang ikut serta berproses di dalamnya dan kita akan menikmatinya. Yang kedua, kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Untuk memahami ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat atau jala. Anak-anak tahu pukat atau jala kan? Alat itu kan dipakai untuk menangkap ikan. Yang ketika jala atau pukat itu ditebarkan, ia akan mendapatkan berbagai macam ikan. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Bahkan ada ikan yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikembangkan dengan tidak saling menghakimi, tidak menganggap bahwa diri kita yang paling benar. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih siapa yang layak dan siapa yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, kerajaan Allah itu berharga dari apa yang kita punya. Untuk memahami ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang harta yang terpendam. Mungkin kita punya harta. Orang punya harta, apakah itu uang atau emas, itu disimpan di sebuah tempat di mana orang tidak bisa mengambil sembarang. Maka manusia harus memandang Allah itu lebih berharga. Untuk itu, kita harus berani meninggalkan segala yang dianggap berharga itu dalam hidup kita demi Allah sendiri. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memahami pembelajaran tentang kerajaan Allah itu disampaikan melalui perumpamaan. Yesus menggunakan itu supaya kita sungguh-sungguh memahami mengapa Yesus hadir di dunia ini. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan itu dalam kehidupan kita, agar kita tahu bahwa kerajaan Allah itu telah dekat dengan kita. Maka anak-anakku sekalian, mari kita refleksikan semua pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dalam refleksi. Ibu guru mengajak kalian untuk mengambil waktu hening sejenak. Kita refleksikan semua pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, kita telah belajar bersama bagaimana usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan itu? Semoga kita semua berjuang agar kita bisa menjadi pewarta kerajaan Allah dalam hidup kita di tengah keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal kita lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Anak-anakku yang terkasih, untuk mendalami materi yang kita pelajari hari ini, silakan perhatikan tugasnya. Bagi anak-anakku yang beragama Katolik dan Protestan, silakan jawab pertanyaan berikut. Dan bagi anak-anakku yang beragama Islam, silakan lihat pertanyaannya dan kerjakan. Jawaban dikirim di dalam classroom masing-masing. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua.